Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Ibu Ingustiani. Ya, pada pertemuan kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang materi Aku Bangga Mampu Berpuasa. Ayo disimak ya, anak-anak. Pengertian puasa. Ya, puasa menurut bahasa adalah menahan. Ya, sedangkan menurut istilah, puasa berarti menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Ya, adapun puasa itu ada yang wajib dan ada puasa sunnah. Puasa Ramadan termasuk pada puasa wajib. Hal ini seperti yang Allah firmankan dalam Al-Quran, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Dan pada ayat tersebut dijelaskan bahwa bagi orang-orang yang beriman, ya, wahai orang-orang yang beriman. Jadi kalau kita beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, kita wajib berpuasa. Ya, sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu. Agar apa? Agar kamu bertakwa. Selanjutnya, syarat-syarat puasa. Ya, syarat puasa itu terbagi dua. Ada syarat wajib, ada syarat-syarat sah. Nah, yang pertama syarat-syarat wajib puasa dulu. Syarat wajib puasa Ramadan adalah yang pertama balik. Apa itu balik? Balik adalah masa ketika seseorang telah mencapai usia tertentu dan dianggap sudah dewasa atau mengalami perubahan biologis yang menjadi tanda-tanda kedewasaannya. Yang kedua, syarat wajib puasa itu Islam. Jadi kita harus beragama Islam. Kalau kita beragama Islam, itu wajib berpuasa. Yang ketiga, berakal. Nah, berakal. Yang keempat itu mampu. Mampu untuk melaksanakan puasa, tidak sakit atau tidak yang lainnya. Ya, lanjut syarat-syarat sah puasa. Syarat-syarat sah puasa itu yang pertama beragama Islam. Nah, yang kedua, tamyiz atau orang yang dapat membedakan antara yang baik dan yang tidak baik. Yang ketiga, suci dari haid dan nifas bagi perempuan. Yang keempat, pada waktu yang diperbolehkan puasa. Beberapa waktu yang tidak dibenarkan untuk berpuasa itu ada yang pertama hari raya Idul Fitri, itu kita tidak boleh untuk berpuasa. Yang kedua, hari raya Idul Adha tidak boleh juga, dan yang ketiga itu hari tasyrik. Ya, itu tidak boleh. Nah, selanjutnya ada rukun puasa. Rukun puasa yang pertama itu niat. Ya, niat. Berpuasa harus diawali dengan niat. Niat puasa Ramadan wajib dilakukan pada malam hari sebelum fajar. Niat itu di dalam hati. Namun, bila ingin dilafazkan juga tidak apa-apa, itu dihukumi sunnah. Ya, untuk yang kedua, rukun puasa itu menahan diri. Wajib bagi kita untuk menahan diri dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Menahan diri mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Nah, selanjutnya ada niat puasa dan hal yang membatalkan puasa. Niat puasa sendiri, ayo bareng-bareng. Nawaitu soma ghadin an adai fardhi syahri Ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Yang artinya, saya niat berpuasa esok hari untuk menunaikan fardu di bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Nah, itu niat dari puasa ya, yang harus dilafadzkan ketika malam hari sebelum fajar atau dilafadzkan dalam hati ya. Lanjut, ada hal-hal yang membatalkan puasa. Hal-hal yang membatalkan puasa itu ada berapa? Ada 5. Yang pertama, makan dan minum dengan sengaja. Nah, yang kedua, muntah dengan sengaja.
Yang ketiga, haid dan nifas bagi perempuan. Yang keempat, gila atau hilang akal. Dan yang kelima, murtad atau keluar dari Islam, agama Islam. Yang selanjutnya ada sunnah puasa. Beberapa hal yang disunahkan saat menjalankan ibadah puasa diantaranya yang pertama, menyegerakan untuk berbuka puasa. Yang kedua, sahur dilaksanakan malam hari sampai sebelum terbit fajar. Yang ketiga, mengakhirkan sahur. Terdapat keberkahan pada saat makan sahur dan berbuka. Tadi ketika yang pertama harus menyegerakan berbuka puasa. Kalau berbuka puasa kita harus segera cepat-cepat. Kalau sudah adzan maghrib langsung membatalkan puasanya. Nah, kalau sahur kita harus bukan harus, jadi dianjurkan untuk sahur, makan sahur itu di akhir waktu ya. Jadi mengakhirkan sahur itu ada keberkahannya ya. Lanjut yang keempat, berbuka puasa dengan kurma, dan yang kelima berdoa ketika berbuka. Lalu selanjutnya ada memperbanyak sedekah, membaca Al-Quran, dan memperbanyak zikir dan doa. Berikutnya ada hikmah puasa. Ya, kita melaksanakan ibadah puasa itu akan ada hikmahnya. Hikmah yang pertama, hikmah puasa terhadap tubuh kita. Ya, puasa akan membersihkan badan kita dari sisa-sisa makanan. Kalau bahasa kedokterannya itu seperti detox ya. Yang kedua itu hikmah puasa dalam kehidupan sosial. Ya, hikmah puasa dalam kehidupan sosial yang A, membiasakan sabar dalam kehidupan. Sabar gimana? Sabar yaitu tadi menahan diri dari ingin makan, menahan diri dari haus, ya ingin minum. Ya, selanjutnya membiasakan peduli pada orang lain. Yang ke-C, mendidik berperilaku amanah dan jujur. Amanah dan jujur di sini kita berpuasa itu kan ibadah antara kita dengan Allah. Hanya Allah yang tahu bahwa kita berpuasa apa tidak. Jujur, amanah dan jujur, itu kita jujur kalau misalkan kita betul-betul berpuasa dan betul-betul melaksanakan ibadah puasa itu karena Allah ya, tidak tiba-tiba ketika sudah siang karena haus, minum saja. Itu kan tidak ada orang yang melihat, tapi padahal itu Allah melihat kita dan itu untuk melihat kejujuran kita seperti apa. Lalu yang D, menumbuhkan perasaan sayang kepada sesama. Yang E, mengajarkan pengendalian diri. Yang F, melatih kesabaran. Dan G, selalu bersyukur atas karunia Allah. Ya, oleh karena itu, anak-anakku sekalian, adik-adik semua, mari kita berpuasa agar tubuh menjadi sehat dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Harus bangga bisa berpuasa ya, tamat usahakan berpuasa dilatih dari sejak dini. Sekian materi dari Ibu. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.